Main apa yuk? Main kartu aja mau nggak? Zaman segini masih main kartu? Udah agak zaman bos. Ya, memang begitulah anggapan kartu sekarang. Ada yang dianggap kuno lah, membosankan lah, judi lah. Beda server. Ya emang sih, tapi apa sih yang membuat kartu itu seburuk itu? Apa cuma mencocokkan angka gitu? Ya, menurut saya pribadi sih yang membuat kartu itu membosankan ya permainannya cuma itu-itu aja, kayak hidupku. Nah, kabar barunya di sini, kami punya jenis permainan kartu baru loh, yang gak cuma mencocokkan angka saja, tapi ada loh sesuatu yang menarik dan menantang. Pengen tahu? Simak terus video kami. Eits, sebelum memperkenalkan permainan itu, izinkan kami dulu dong memperkenalkan kami siapa. Ya, kami dari kelompok 1, saya Benedito Caviantio dengan NPM 2207 dan teman saya Rizwan Naryatno dengan NPM 2207 11655. dan ayo, mari kita lanjutkan. Emangnya apa sih permainan kami? Ya, permainan kami bernama Oji, Ojo Ali. Nah, deskripsi permainan akan dijelaskan oleh teman saya. Ini cekidot. Apa itu Oji? Permainan Oji adalah permainan kartu di mana para pemainnya harus menebak kata-kata yang mereka dapatkan. Yang kedua, apakah hanya kartu kata saja? Tidak, kami menambahkan beberapa kartu sehingga membuat permainan lebih seru lagi dan tidak membosankan seperti permainan lainnya. Apakah ada sistem menang kalah di permainan kartu kami? Tentu kami menyiapkan menang kalah. Namun kami tidak menyiapkan sistem hukuman jika ada yang kalah. Kami sudah memikirkannya matang-matang karena kemungkinan jika kami menerapkan sistem sistem hukuman ini banyak orang yang tidak menyukai dan meninggalkan permainan kami sehingga permainan kami akan jauh ketinggalan dibanding permainan lain. Lalu, kenapa kami menamakan permainan kami Oji? Oji sendiri adalah gabungan dari kata-kata ojo lali yang berarti jangan lupa. Ini sangat cocok dengan permainan kami di mana permainan kami akan menerapkan sistem ingatan di mana kita harus menghafalkan dan mengingat kata-kata yang kita terima selama permainan berlangsung dan memenangkannya dengan mendapat kata-kata yang kita terima. Lalu, kenapa kita memilih kata-kata oji ini? Yang pertama, banyak permainan yang menggunakan kata-kata Indonesia yang terdengar lebih formal dan kurang menyenangkan. Dan kami yang kedua, bahasa Jawa terdengar lebih menarik dan lebih fresh. Dan kami juga berusaha untuk melestarikan nama bahasa Jawa di dalam permainan kami. Dan yang ketiga, permainan bahasa Jawa ini sangat jarang ada di masyarakat umum sehingga kami mengambil nama bahasa Jawa ini supaya bahasa Jawa ini bisa dikenal di masyarakat umum. Sekarang sudah tahu kan apa itu Oji? Nah, di sini kami akan memberitahu tujuan dan latar belakang alasan kami menciptakan permainan itu, agar yang pastinya kartu sudah tidak dianggap kuno lagi. Udah, semua kartu itu sama aja. Nah, sekarang bagaimana sih brainstorming kita? Nah, di sini giliran teman saya yang akan jelaskan. Yuk, langsung saja. Ini hasil brainstorming kelompok kami. Usia target yang kami pilih adalah 12 hingga 50 tahun untuk orang-orang yang memiliki daya ingat tinggi dan masih mengasah kemampuan ingatnya. Yang kedua, jumlahnya yaitu 2 hingga 8 orang. Kenapa kami memilih 2 hingga 8 orang? Karena jika kami memilih terlalu banyak orang sebagai pemain, kemungkinan permainan akan jalan begitu lama sehingga permainan akan jauh lebih membosankan daripada permainan-permainan yang lain. Yang gitu, kita menemukan beberapa masalah yang ada. Satu, sistem permainan kartu yang sudah kuno dan sudah usang dan membuat itu semakin tidak menarik lagi. Kurangnya tantangan di setiap permainan kartu dan kurangnya kemenarikan sebuah kartu. Penyebabnya, sistem permainan yang tidak ada perubahan lagi. Kurangnya inisiatif orang-orang untuk mengembangkan permainan kartu jauh lebih menarik lagi. Tidak adanya tambahan kartu-kartu unik
unik baru yang bisa membuat orang-orang lebih menyukai permainan kartu lagi. Akibatnya, permainan kartu dianggap membosankan bahkan kuno dan ketinggalan zaman. Banyak orang-orang akan meninggalkan permainan kartu jika tidak ada inovasi dan inovasi baru. Serta kartu ini menjadi permainan yang rawan untuk permainan judi dan permainan terlarang lainnya. Karena secara umum kartu-kartu ini dipakai untuk permainan judi dan permainan terlarang-larang. Kan di Amerika sendiri, kartu sudah sangat berhubungan dengan judi dan permainan terlarang lainnya. Opsi solusi, merombak sistem permainan yang sudah ada, melibatkan bagian tubuh kita sebagai konsep permainan, dan menambahkan jenis-jenis kartu baru dan unik. Pilihan terbaik, membuat permainan yang melibatkan penggunaan otak karena membuat seseorang tertantang untuk adu ingatan dan semakin melatih ingatannya. Dan seperti yang kalian ketahui, permainan Oji itu berbeda dengan permainan kartu yang lainnya. Nah, apa yang membuat berbeda? Nah, yang membuat permainan kami berbeda dengan permainan kartu lain yaitu yang pertama, di saat permainan kartu lain menggunakan strategi untuk menang, tapi di permainan ini kita akan menggunakan organ yang paling penting di tubuh kita untuk menang, yaitu otak. Yang kedua, di sini ada dua jenis kartu. Yang pertama, kartu kata dan kartu spesial. Nah, yang kedua, sistem yang kami gunakan itu berbeda dengan permainan kartu lain. Lah, mengapa? Nah, karena di sini ada dua jenis kartu. Yang pertama, kartu kata dan yang kedua, kartu spesial. Nah, di kartu spesial ini akan ada berisi kartu tantangan yang sangat-sangat menguntungkan dan juga merugikan. Berani? Dan yang ketiga yaitu desain kartu kami yang kami buat berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui, kan di permainan kartu lain itu menggunakan kartu yang tema backgroundnya itu klasik kayak gini. Nah, tapi di kartu yang akan kami gunakan itu kami akan mendesainnya secara sedikit berbeda dan sedikit taburan estetik. Nah, agar sedikit mengerti tentang permainan kami, sekarang teman saya Kevin akan menjelaskan mengenai bagaimana peraturan permainan Oji ini. Dan ya, Ini peraturan permainan kami. Satu, jumlah pemain terdiri atas 2 hingga 8 orang. Mengingat, permainan sudah mengambil kartu yang harus menghafal dan diberi waktu selama 9 detik. 3 sampai 9 ronde. Permainan akan dilakukan dengan 9 ronde. Pengganggu. Boleh mengganggu teman yang sedang menghafal kecuali mengganggu secara fisik seperti memukul, menggelitik badan, dan berteriak. Akan dikenakan hukuman mengambil 2 kartu jika melanggar. Sehingga jika yang melanggar harus menghafal 2 kartu tambahan lagi. Adalah salah kata. Jika salah satu pemain melakukan kesalahan, bahkan sedikit saja seperti salah menyebutkan kata, dianggap kalah atau tidak mendapatkan poin sama sekali. Pemenang. Jika ada pemain seri, maka semua pemain seri dinyatakan menang. Lalu cara bermainnya, satu, giliran permain. Menentukan giliran permain ini akan ditentukan langsung oleh para pemain yang memainkan kartu kami. Yang kedua, pemain pertama mengambil kartu dan diberi kesempatan mengingat selama 9 detik. Jika waktu menghafal pemain habis, maka dilanjutkan pemain berikutnya yang mengambil dan mengingat begitu seterusnya sehingga akhir 9 ronde. Dan kartu yang sudah mengingat ini tidak boleh dibuka lagi sehingga kita harus mengingat kartu yang kita hafalkan baik-baik selama 9 detik. Jika sudah di akhir ronde, pemain giliran pertama akan menyebutkan kata-kata yang dia dapatkan dan yang dia sudah ingat. Jika semua benar, maka dinyatakan menang, dan jika salah satu saja salah, dinyatakan kalah. Begitu juga untuk seterusnya sampai pemain akhir. Tidak ada permainan tambahan jika ada yang seri dan dianggap mereka pemenangnya. Tambahan, jika mendapatkan selain kartu kata, maka kartu tersebut harus diletakkan sejajar dengan sebelah kartu kata yang telah ditutup.
Nah, itu dia peraturan dan cara bermainnya. Masih bingung? Oke, saya akan mensimulasikannya lewat gambar. Nah, pertama harus menentukan pemain mana dulu yang akan mengambil kartu duluan. Lalu yang kedua, jika pemain tersebut sudah mengambil kartu, maka pemain tersebut harus mengingat kata-kata dalam kartu tersebut selama 9 detik. Yang ketiga, jika pemain tersebut sudah mengingat kartu itu ataupun waktunya sudah habis 9 detik, maka pemain tersebut harus meletakkan kartunya di depan kirinya. Dan seterusnya begitu juga ke pemain lain. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa ada kartu spesial. Nah, bagaimana sih kalau cara kerja kartu spesial ini? Nah, cara kerjanya yaitu jika salah satu pemain itu mendapat kartu spesial card itu, dia harus menunjukkan kartunya ke semua pemain lain. Lalu melakukan tantangannya, entah itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, jika sudah, sama seperti di awal tadi, pemain tersebut harus meletakkan kartunya di depan kiri, tepat di samping kartu yang sudah dia pakai tadi, yang sudah ditutup tadi. Terus tadi ada kan kartu spesial card yang berisi kata-kata seperti ini. Nah, itu gimana cara mengembalikannya? Nah, cara mengembalikannya yaitu dimulai dari di sebelah pemain siapa yang mendapatkan kartu spesial itu, dan pemain tersebut harus meletakkan kartu katanya itu ke bawah tumpukannya, dan begitu juga seterusnya sampai ke pemain sebelah kanan pemain yang mengambil spesial kartu tersebut. Terus kartu yang akan kami gunakan yaitu bahan bakunya berasal dari kartu yang di finishing UV coating. Terus perkiraan harga modal itu kami belum tahu berapa, tapi rencana kami mungkin akan banding harga. Kalau misalkan harga modalnya, bukan modal sih, harga percetakannya sekitar 40.000, mungkin kami banting harga ke 32 mungkin, tapi kami masih belum tahu sekedepannya. Nah, itulah penjelasan mengenai kartu permainan OG kami. Izinkan kami untuk menjelaskan beberapa kutipan motivasi dari teman saya. Design is about making things good and the better and right and fantastic for the people who use it and encoder them. Sekian dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan kesalahan dalam video ini. Kami ucapkan sekian dan Terima kasih.